Konferensi pers secara resmi setelah mengecek skripsi Jokowi, Amin Rais, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan teman-temannya. Mereka konferensi pers secara resmi setelah mengecek hasil skripsi daripada mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atau sering disebut Bapak Jokowi. Pertanyaannya, sebenarnya mau apa sih orang-orang yang selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi? Walaupun toh kami sendiri Al-Fakir Mu'allim ini banyak sekali mengkritisi kebijakan daripada Pak Jokowi, terutama tatkala rencana pembangunan IKN, kami sangat getol untuk mengkritisi kebijakan dari Pak Jokowi langsung buru-buru mendirikan IKN. Kami kritisi habis-habisan. Tetapi itu kan sudah berjalan. Nah, kalau sudah berjalan, untuk apa kita mengkritisi sampai kepada ijazahnya? Toh Bapak Jokowi sudah selesai masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak Jokowi sudah terlanjur menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, yaitu 10 tahun. Mengapa kita saat ini tidak fokus saja mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menangkap para koruptor dan merampas aset mereka? Atau kalau perlu kita bersatu menyerukan revolusi damai untuk membubarkan DPR RI. Karena DPR RI telah mempermainkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Inilah yang harus kita lakukan. Kita dorong Presiden Prabowo Subianto agar berani memimpin revolusi besar, revolusi damai. Langkah awalnya adalah bubarkan DPR RI. Karena hampir seluruh rakyat Indonesia merasakan bahwa para anggota DPR RI itu tidak mewakili suara rakyat. Walaupun toh singkatannya DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, itu singkatannya. Jadi perpanjangan rakyat katanya. Tetapi kenyataannya hampir seluruh rakyat Indonesia itu merasa tidak diwakili oleh para anggota DPR RI. Oleh sebab itulah, mari kita bersatu suarakan revolusi damai, revolusi akhlak mental, revolusi pendidikan, revolusi tentang penegakan hukum di Indonesia. Inilah yang harus kita suarakan. Lalu untuk apa kita sekarang masih mempermasalahkan tentang ijazah Pak Jokowi? Kalau misalnya nih ternyata ijazah Pak Jokowi asli misalnya, lalu apa untungnya? Kalau seandainya misalnya ijazah Pak Jokowi palsu, lalu apa untungnya? Ini kan cara pikir yang harus kita pertimbangkan. Kami sendiri Al-Fakir Mu'allim walaupun toh dua kali 2 periode itu memilih Presiden Joko Widodo saat menjadi calon presiden, kami pilih. Tetapi tatkala beliau menjadi presiden, kami juga tidak mendukung semua program, tidak. Itulah cara guru-guru kami mendidik kami. Jadi tatkala kita misalnya memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, kemudian kita langsung manut, nurut, tunduk semuanya, tidak seperti itu. Justru tatkala kita memilih seorang presiden, karena itu pilihan kita, maka kita ikut bertanggung jawab. Tatkala presiden pilihan kita itu melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak benar, apalagi kalau diukur dengan standar syariat Islam tidak benar, maka kita harus bersuara untuk mengkritisinya. Itulah yang selalu kami lakukan. Nah, saat ini terus terang kami tidak memilih Prabowo Subianto tatkala capres. Jadi tatkala Presiden Prabowo Subianto tatkala nyapres bergandengan dengan Gibran. Karena Gibran ini kan disetting undang-undangnya yang harus dipaksa mengikuti usia Gibran. Bukan Gibran yang harus sabar menunggu mengikuti aturan undang-undang, tetapi karena memang inilah alasan kami mengapa kami tidak mendukung Prabowo. Ya karena gandengannya itu memaksa undang-undang dipaksa mengikuti usia Gibran.
Bukannya Gibran yang harus bersabar menunggu mengikuti undang-undang. Inilah salah satu penyebab yang menjadikan kami tidak mendukung Prabowo saat nyapres, capres, cawapres. Tetapi tatkala Prabowo menjadi presiden, ya kami dukung program-programnya. Dan banyak sekali program-program Prabowo yang tidak kami dukung, kami kritisi juga. Contohnya ya program makan bergizi gratis itu kami sangat tidak mendukungnya, karena program semacam itu akan rentan sekali dengan korupsi di mana-mana. Jadi sulit sekali untuk melakukan pengawasan, mengaudit dan seterusnya. Walaupun untuk alasannya ini itu katanya justru menambah lapangan pekerjaan dan seterusnya. Ya, bagi pihak-pihak sekolah juga kantin banyak yang tutup, ya kan? Kantin-kantin juga banyak yang tutup. Apalagi program makan bergizi itu kan Masya Allah triliunan rupiah. Sedangkan di sisi lain banyak sekali masih pengangguran. Lah seharusnya dikumpulkanlah modal untuk para pengangguran itu. Jadi yang perlu diintaskan adalah para pengangguran. Nah, kalau para pengangguran punya pekerjaan, punya penghasilan, mereka taraf hidupnya naik, otomatis mereka mampu memiliki standar makan bergizi sendiri-sendiri. Itulah yang harus dilakukan. Nah, sedangkan amanat undang-undang itu kan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Lah cara meliharanya bagaimana? Apakah cukup banyak makan bergizi gratis, makan siang doang? Tidak. Oleh sebab itulah seperti program makan bergizi itu kami kritisi berkali-kali. Dan Presiden Prabowo Subianto misalnya tidak berani bertindak tegas kepada para anggota DPR RI. Ya harus berani bertindak tegas, makanya kami mendorong. Oleh sebab itulah cara kita berpolitik itu tidak langsung brutak-brutuk, anut, alor, ngidul, ngetan, ngulon seperti buih di lautan. Tatkala ada orang yang menyuarakan memasalahkan ijazah Jokowi langsung gerutuk ikut menyalahkan. Tatkala ada ini dan itu. Inilah perpolitikan di Indonesia ini harus ada guru besar, guru bangsa. Dan kami tatkala ini yang memposisikan diri kami ya sebagai guru bangsa. Jadi negara kita ini harus memiliki guru bangsa yang bisa melihat banyak hal. Oleh sebab itulah sekali lagi, sebenarnya mau apa orang-orang yang selalu mempermasalahkan ijazah Jokowi? Ayo, kalau seandainya terbukti palsu bagaimana? Kalau seandainya terbukti asli bagaimana? Jadi sebaiknya sekali lagi kita fokus mendukung Prabowo Subianto untuk memperbaiki keadaan ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing kacau. Walaupun kami tatkala yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Gibran itu nyapres, kami tidak mendukungnya, kami tidak memilihnya. Tetapi saat ini beliau adalah presiden, makanya kita sebagai rakyat mendukungnya ya, agar seluruh rakyat Indonesia ini ada pemerataan ekonomi menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.